CEO tuh harus jago milih orang. Harus bisa ngajar katanya. Oke. Ngajarin timnya. Paham. Nah berarti kan itu yang ngomong Pak Dahlan Iskan. Yap. Former Menteri BUMN yang milih dulu. Jadi KI itu dulu beres karena siapa? Udah making money yang diurusin orang nanti. Padahal customer kita kan juga orang. Yap. Semua konten yang ngeliat di media sosial itu Bullshit. bullshit ya. Bisa jadi itu marketing. Kemungkinan besar itu marketing lah ya. Iya. Dan tim akan merasa lu aja nggak percaya. Apalagi Ngapain? gue, ya. Tapi apalagi kita yang di bawahmu gitu kan ya. Kalau ada teman-teman yang bisnisnya dia stuck, apa saran sampai? Start. Cari temen yang udah beresin masalahmu. Oke. Nyari di atas, jangan nyari di bawah. Karena kalau nyari di bawah pasti akan sama-sama sambat. Welcome back to Find Your Way podcast. This is the sixth episode atau 7 episode gitu ya. Dan kali ini di siang ini di hari yang panas banget, ini juga lagi panas, dan ternyata tadi sempat dapat kabar di Klaten ternyata malah hujan deras banget gitu ya. Hujan panas, Jogja malah panas banget. Dan di kesempatan kali ini kita kedatangan tamu yang Masya Allah respect banget sama Business Hack. Saya sempat belajar tahun ini di awal 2024 itu di Business Hack juga di sekolah COO sama Pak Adi, dan sekarang kedatangan co-CEO-nya Business Hack, Mas Hugo Ivan. Halo Mas Hugo. Halo Mas Anda, thank you banget udah diundang ke sini buat Siap. sharing-sharing. Siap. Ya, gitu. Thank you Mas Hugo. This is my pleasure, our pleasure to invite Mas Hugo di sini gitu. Mungkin boleh kenalan dulu gitu, Mas Hugo, sedikit tentang mungkin kalau boleh tahu background kuliahnya dulu. Asli Jogja kah atau ternyata mungkin dari Jakarta main ke Jogja, atau asli Jogja terus kalau boleh di spill juga sempat kuliah di mana gitu Mas, dan jurusannya apa, dan nanti akan nyambung kenapa akhirnya penasaran kenapa sih bikin Business Hack yang which is education business gitu kan, daripada bikin yang lain. Monggo silakan Mas Hugo. Oke, jadi nah ini yang agak lucu ya. Kuliah saya itu nggak nyambung sama sekali sama apa yang saya kerjakan sekarang. Oke. Dari sisi keilmuan ya. Kuliah saya dulu itu teknik sipil Wow. di Atmajaya di Jogja. Oke. Nah, dan menariknya sebelum kuliah juga saya SMK, STM bangunan, teknik bangunan. Jadi kurang lebih 8 tahun saya belajar tentang bangunan. Respect. SMK berapa dulu Mas? STM Pembangunan Jogja sini. Oke. SMK 2 berarti ya? SMK 2 Depok. Ya. Nah, itu 4 tahun kan memang programnya, tambah. Nah, kenapa kok malah banding setir dalam tanda kutip? Oke. Dan ini menariknya, saya dulu ketika lulus kuliah tuh langsung saya tuh daftar ke perusahaan yang nyari sales. Jadi jadi sales. Ya. Kenapa? Karena saat kuliah tuh saya sadar bahwa kalau mau jadi orang, ini saya ya BTW ya. Yap. Saya lihat tuh orang siapa sih orang terkaya di dunia 10. Oh si ini Hartono bersaudara. Siapa sih di Indonesia? Siapa sih di dunia? Semuanya entrepreneur. Nah, oke, entrepreneur. Terus apa sih skill yang mereka punya? Pasti nomor satu mereka harus bisa jualan. Yap. Jualan. Nah, sejak itu saya sadar, ya udah, berarti skill jualan saya harus miliki gitu kan. Kalau mau bisnis ya harus bisa jualan gitu. Iya, jadi harus punya skill make money, jualan gitu. Jadi nggak bergantung sama orang lain. Yap. Jadi nggak mau punya apapun, setelah punya skill bisa jualan, aman lah hidup. Yap. Nah, akhirnya saya mulai banting setir tuh gara-gara baca bukunya Berani Goblok apa? Bob Sadino. Yap. Saya baca tuh bukunya langsung berapi-api tuh kan. Saya merasa kuliah S1 IP saya hampir sempurna Mas. Oke. Tapi ngerasa ketampar sama buku ini kan. Bener juga. Yap. Dan lihat di sekeliling, oh iya juga nih. S1 kok pada nggak punya duit. Maksudnya Yap. bukan berarti nggak S1 ya teman-teman. S1 tuh penting, kuliah penting. Ini juga saya berencana mau ke S2 walaupun ambil yang bisnis rencana. Oke. Tapi poinnya ada skill yang nggak kita pelajari pas sekolah atau kuliah. Paham. Ya, pertanyaannya gini, orang-orang mau kuliah tuh ngapain sih? Tujuannya buat apa? Coba. Nyari ilmu, nyari relasi. Mau nyari relasi, oke. Lulus kuliah terus apa rencananya? At the end of the day bakal kerja gitu. Kerja tuh ngapain? Making money. Making money. Kenapa pas kuliah diajarin nggak cara making money? Nggak ada. Nggak ada. It's all about technical skill. Ya Ada yang salah di sini. Oke. Muter. Ya. Kenapa nggak bahkan dari SD SMP harusnya kita diajarin making money kan? Itu justru malah skill dasar. Making money, relationship itu juga nggak diajarin. Padahal dua masalah ini terbesar di hubungan manusia. Nah, itu yang aneh. Makanya Oke.
Nah, itulah akhirnya terus baca buku Rich Dad Poor Dad Yup. dan seterusnya. Nah makanya akhirnya saya banding setir, saya harus jago jualan. Oke. Nah dan akhirnya bertemulah sama Business Hack. Jadi Business Hack itu saya bukan foundernya. Oke. Saya masuk pas udah berdiri nih Business Hack. Sama ada ownernya yang keren banget. Oke. Namanya Mas Satya. Nah yaudah saya banyak belajar sama beliau lah di Business Hack ini. Kurang lebih gitu sih awalnya. Oke. Jadi Business Hack itu awal berdiri 2014 Mas. 2014 dulu jadi media. Jadi kita tulis ribuan artikel di Google. Kita cari duitnya pakai AdSense. Oke. Itu sampai masuk tahun? Saya baru masuk 2019. Oh paham. 4-5 tahun setelahnya gitu. Betul. Oke. Itu tadi ini penasaran, aku mau coba balik lagi gitu Mas tentang tadi kayak sampean berapi-api banget gitu ya. Kayaknya kayak kuliah ini kayak something yang let's say kasarnya nggak guna gitu ya. Karena at the end of the day orang pas habis baca buku kayak tertampar nih, kayaknya semuanya teman-temanku juga gini semua gitu. Kenapa sampean punya pikiran itu gitu Mas? Oke, sebenarnya bukan nggak guna ya. Kuliah tuh berguna banget. Terutama kalau teman-teman, ya tergantung yang teman-teman cari lah. Kalau untuk mau jadi dokter ya harus kuliah kan. Mau jadi engineer ya harus kuliah dan seterusnya. Cuma saya merasa bahwa ada jalur lain yang sebenarnya nggak harus kuliah, nggak harus kuliah tuh kita bisa berhasil gitu kan. Dan jalur lain ini kenapa nggak dari dulu diajarin gitu kan? Gitu kan. Saya ngelihat orang-orang gitu kan. Ngelihat teman kerabat gitu kan yang udah kuliah udah enggak, banyak juga yang nggak kuliah berhasil. Pasti poinnya tuh lebih ke kenapa nggak skill ini diajarin gitu loh. Jadi kalau mau berhasil pesannya nggak harus kuliah gitu ya. Ada pintu lain yang mungkin dicoba gitu. Tapi nggak menutup kemungkinan juga kuliah akan berhasil gitu kan. Iya dong, kuliah bagus. Maksudnya yang bikin sering kita salah ini adalah kalau udah kuliah tuh pasti nanti akan gajinya gede, akan dapat uang yang banyak. Dan enggak, itu kan tergantung skillmu. Betul. Gitu maksudnya. Oke, siap. Ini Mas, tadi kan 2014 Business Hack bikin gitu ya, lahir apa segala macam. Sampai masuk 2019. Ini kalau aku sebagai customer dan orang luar gitu Mas, kenal Business Hack itu adalah kayak apa ya, bukan edutech ya, mungkin kayak edu bisnis gitu yang ngajarin training apa segala macam. Tadi sempat ada buku juga, ternyata awalnya dari Google SEO gitu ya. Kapan shifting? Apakah emang dari 2014 itu Business Hack udah produknya training gitu Mas, atau edukasi gitu ya? Atau ternyata itu munculnya kapan gitu Mas? Ya, jadi 2014 nanti muncul, 2017 itu mulai kita bikin event komersil. Kenapa? Karena gini teman-teman, nah ini yang agak ini juga ya di Indonesia atau mungkin di luar nggak tahu sih. Jadi seringkali gratisan itu nggak dihargai. Jadi dulu kita pernah buat event, ya ini pas belum saya masuk. Kan terjadi 2017, 2016 something lah. Kita undang Pak Sandiaga Uno. Yang daftar 1.000 orang Mas. Nah itu kita gratis loh eventnya. Bayangin gratis ketemu Pak Sandiaga. Siap. Di daerah mana itu Mas? Di Jogja. Di Jogja. Kalau nggak salah di JC, kalau nggak salah ya, saya agak lupa tempatnya. Menariknya kita udah nyiapin untuk 1.000 orang lah, packs, kursi seterusnya. Paham. Yang datang cuma 1/5-nya Mas. 20% ya. Bayangin, maksudnya kalau Pak Sandiaga tuh ngelihat kayak banyak kursi kosong tuh apa yang dia, anjir, ini gue Sandiaga men. Kok kosong, maksudnya apa sih kayak, ini orang kenapa sih gitu kan. Nah akhirnya mulai situ kita kapok lah ngadain yang gratisan. Karena nggak dihargai kan, akhirnya kita sekalian bikin yang premium tuh harga 6 juta, 7 juta, 8 juta. Malah walaupun yang datang nggak ribuan gitu kan. Selected. Tapi ya orang datang memang orang-orang kayak Mas Nanda inilah yang memang pengen belajar, semangat dan seterusnya. Nah dan kita lebih happy kayak gitu. Karena kita akhirnya punya networking yang keren-keren. So basically awalnya dari bikin event gratis, ngundang Pak Sandiaga di Jogja apa segala macam, dari 1.000 itu yang datang cuma 200 gitu Mas, 1/5 gitu ya kan, bisnis 200 gitu. Itu sempat ada learning nggak sih kenapa akhirnya orang yang datang tuh cuma 200 gitu? Apakah emang ternyata semua event gratisan endingnya bakal kayak gitu, atau itu impact dari yang daftar siapa, atau itu learningnya apa Mas? Iya, kita belajar kalau situ itu psikologi manusia ya. Jadi kalau kita belum ngerasa mengeluarkan sesuatu, itu kita nothing tulus. Nothing tulus itu maksudnya kan karena gratis kan, udah daftar aja. Karena nggak ngeluarin pendaftaran uang atau waktu atau mungkin form yang harusnya 1 jam ngisinya. Nah, akhirnya ngerasa kayak nggak ada yang hilang. Komitmen ya berarti. Nah, nggak ada yang hilang kan. Jadi akhirnya udahlah nggak datang nggak apa-apa. Gitu. Jadi
harus ada komitmen. Paling gampang ya berarti kan uang registrasi pembayaran. Yap. Dulu emang awalnya startnya tuh udah di angka 5, 6, 7-an gitu Mas? Atau ternyata Dulu yang nggak, ya paling kan gratisan ratusan ribu, 1 juta, 2 juta. Oke. Terus 3 juta, 4 juta ya akhirnya bisa 7 juta, 18 15 juta. Oke. Sorry. Ini sebenarnya berarti udah cukup lama ya 2014 sampai sekarang 2024 gitu. Kalau boleh tahu numbers of timnya sekarang udah berapa Mas? Nah, bisnis segnya ini kalau internalnya, maksudnya yang di luar freelance ataupun seterusnya gitu vendor kan. apa segala macam. Kita tuh sebenarnya nggak gede ya, cuma 20-an orang, 30 lah. Segitulah. Oke. Segitu, sempat naik turun lah. Oke. Sempat 20-30 ya. Itu kalau boleh tahu setiap setahun tuh timeline untuk bikin trainingnya kan sebenarnya lumayan banyak. Itu kalau di numbers ini ada berapa sih Mas tahun gitu? Berapa kali chapter atau apa gitu? kita ini tahun ini 2024 tuh ada kurang lebih 100 event Respect. setahun. Sebulan berarti 4 lebih ya? Sebulan berarti 8 sampai 10. Wow. Wow itu Masya Allah itu ya. 8 sampai 10 ya. Itu berarti hampir tiap hari isinya training terus Mas? Ya. Nah tapi itu masih jauh dari target. Target kita satu hari satu event. 365 setahun. Oke, setahun 36 tadi 120 ya, berarti mungkin perlu 3x lagi untuk 3x. nyampe angka itu gitu. Oke. Pertanyaan selanjutnya itu berarti eventnya sekarang mobilisasinya di mana Mas? Jakarta, Surabaya, Jogja Jakarta, atau Surabaya, Jogja paling sering 3 kota itu. Oke. Terus tambahan mungkin Bandung, Bogor. Oke. Ini kita kadang di Makassar, Bali, Medan. Oke. Tapi paling sering memang 3 kota ini, Jakarta, Jogja, Surabaya. Karena kan mewakili kan. Yap. Tengah, timur, barat. Siap. Ini apakah biasanya itu cuman jualannya offline event doang gitu Mas? Atau ada online yang orang mungkin akses dia dari timur apa dari barat yang lebih jauh gitu? Ada nggak sih Mas? Ada, online-nya ada. Jadi kita kadang sistemnya hybrid. Jadi offline-nya online bisa ikut. Kadang juga memang full online. Jadi campur sih Mas. Oh ada ya, jadi ada buat online sama offline gitu. Ini aku nggak tahu Mas apakah ini cukup critical buat di share apa enggak gitu ya. Pengen lebih tahu pas di awal-awal gitu kan. Tadi kan dari gratis mungkin terus jadi 100 ribuan atau mungkin ratusan ribu gitu ya sampai akhirnya naik. Itu pasti ada challenge milih topik, nyari speaker gitu-gitu ya. Di awal-awal gitu. Dan pasti mungkin asumsinya ada suatu saat kayak selama setahun dari beberapa bulan ada pendaftarnya yang sedikit gitu ya. Itu ada learning lesson atau challenge kayak dulu journey-nya gimana sih kan biar teman-teman ngerti. Kalau aku nggak ngerti apakah saat ini ada banyak kompetitor yang sejenis juga tapi kayak pengen kebayang supaya kalau aku ngerintis bisnis itu kira-kira journey-nya gimana gitu. Mau nggak Mas kalau bisa di-share lebih jauh di sana? Siap. Yang jelas teman-teman kalau milih jadi entrepreneur gitu kan itu harus siap menderita. Ya, kerja lebih dari seharusnya. Jam kerja yang didapetin juga kadang nggak jelas. Betul. Terusnya itu pertama. Dan entrepreneur itu sebenarnya bukan sekedar jabatan ya, tapi itu mental ya. Jadi sebenarnya biasanya C-level yang bukan founder itu harus juga sudah punya jiwa entrepreneur. Karena sebagai C-level, CEO, CFO, CEO itu levelnya udah ke ini kalau kita nggak perform, ya perusahaan bisa bangkrut. Terus udah ada kesadaran sampai situ. Kalau belum ada kesadaran sampai itu, berarti kita belum punya mental entrepreneur. Belum punya mental. Makanya ketika saya temui banyak orang yang ya dia kerja aja, nggak peduli perusahaan kayak gimana, itu berarti belum punya mental entrepreneur. Dan nggak apa-apa juga karena nggak harus semua jadi entrepreneur. Tapi ketika kita sudah memilih, harus siap menghadapi kenyataan bahwa kalau kita nggak perform, ya kita akan tutup gitu kan. Itu yang paling ditakutkan. So journey itu pasti akan kita rasakan ya ketika sepi. Jadi, pasti pahit gitu ya. Kita pernah ngadain event peserta cuma 5 orang gitu. Itu kita rugi gitu kan. Kita pernah ngadain event peserta 200 orang, 400 orang. Nah journey-nya akan se-ekstrim itu naik turunnya. Dan memang makanya kalau entrepreneur kan banyak yang jadi gila tuh ya karena kayak gitu. Nah pasti naik turun tuh pernah kita rasain lah kita di fase apalagi COVID kemarin. COVID itu yang paling berat memang karena kan event offline susah Mas. Itu berarti pas COVID full online semua? Nah, pas COVID kita mayoritas online. Monggo. Nah jadi karena kan saya masuknya itu 2019 COVID 2020 Nah 2019 tuh kita sebenarnya udah bagus itu
oke lah gitu. Offline-nya gitu ya, Offline-nya kenceng, satu event bisa 100-200 orang dan seterusnya. Jadi saya masuk tuh kondisinya bagus sebenarnya. Nah, terus ketika COVID yang itu agak lumayan seru kondisinya ya. Naik turunnya dan seterusnya. Nah, itu Bisnisek itu salah satu IO pertama yang berani bikin Royal Ambarukmo tuh membuka ballroomnya. Hotel bintang 5. Iya. Nah, itu aku ingat banget di bulan kalau nggak salah Oktober atau November 2020 itu kita paksa dan tanda kutip. Nih kita punya 200 orang, kamu mau nggak ballroomnya kita pakai? Kalau nggak mau yaudah kita cari hotel lain. Dia itu buka. Pas after COVID ya? 2020 ya. Pas COVID. Nah itu kita pakai masker, sebenarnya itu challenge juga kita nih. Serem juga ini gimana nih, harus buat izin ke sana ke sini dan seterusnya gitu kan. Tapi kalau nggak gitu ya gimana ini kan kita butuh terus berjalan nih cash flow-nya kan. Ya udahlah. Nah mulai situ ya naik turun lah itu, apalagi pas Delta itu kan lebih serem lagi, itu benar-benar nggak berani kita bikin event offline kan. Gitu. Jadi ya pastilah Mas, event kadang ya sepi, kadang rame banget. Dan seterusnya. Siap. Kalau ngomongin numbersnya gitu Mas, growing per tahunnya kan basically ini mulai dibikin trainingnya itu 2019 ya berbayar ya? 2017 udah mulai. Ini itu kalau boleh tahu di angka-angka total numbers per apa namanya? Per tahun tadi kan 2024 udah 120-an ya. 17, 18 dan seterusnya itu angkanya gimana ya Mas? Apakah ini tuh growth-nya tuh fluktuatif gini atau emang dari dulu kayak naiknya pelan-pelan tapi sustain gitu? Ya. Nah ini menariknya ya. Jadi kita itu termasuk yang nggak tahu ini kata orang gitu, termasuk yang event di bidang training tuh yang lumayan besar. Kata alumni, kata orang dan seterusnya gitu kan. Nah sebenarnya kita nggak pernah ngukur itu ya, karena kita tuh agak sedikit bodo amat sama kompetitor. Jadi kayak kalau kompetitor bikin apa, ya udah gitu kan, ya udah maksudnya kita fokus aja sama apa yang kita kerjain, karena sekarang Bisnisek itu nggak cuma Bisnisek Mas. Jadi Bisnisek itu kita lagi bikin grup juga, maksudnya di bawah Bisnisek itu ada banyak banget perusahaan. Kita lagi grow mereka juga, dan di berbagai bidang gitu. Tapi memang tetap mayoritas di training dan digital marketing lah. Nah kita lagi bikin, nah karena kita bikin banyak hal, jadi kita fokusnya sibuk ngurusin macam-macam gitu kan, yang di bawah-bawah ini gitu kan, gitu. Jadi dan kalau ditanya kenaikan berapa dan seterusnya, ya ini aja. Kalau saya asumsi jumlah peserta gitu lah. Jumlah peserta kita kan jual event itu dulu awal-awal ya 100.000, 1 juta, 2 juta gitu kan pesertanya ya. Misal ada 2 event sebulan dulu kan, 2 event sebulan kita jual 2,5 jutaan, pesertanya 100, 200 gitu kan. Nah itu di tahun berapa Mas? 50. Udah 100, 200 gitu Mas? 100 itu 2019 sebelum COVID udah kayak gitu ya? Udah. Terus nah sekarang kita jual event juga kita naikin lah tentu kan, karena udah 2024 sekarang kita jual di 7 juta, 8 juta gitu kan, 10 juta. Dan kita juga masih puji Tuhan masih sering event itu selalu close sold ya. 100, 150, 200 gitu kita masih sering lah. Nah tapi karena kita goalnya besar Mas, kita merasa ini masih kurang gitu ya. Iya kan? Ya itulah sifat entrepreneurship kan gitu ya, kayak gak pernah puas gitu kan. Padahal kalau mau duduk tenang gitu kan, santai-santai ini udah enak banget, tapi jadi kita tuh suka membuat masalah sendiri kalau dipikir-pikir. Ya paham. Kalau orang lain lihat kan, wih keren ini udah. Orang lain kan ngitung juga Mas, kan orang lain Mas Anda pun bisa ngitung, ikut event CEO bayarnya 6 juta, hampir 6 juta, pesertanya 50 kurang lebih kan dalam event 2 hari doang bisa ngitung kan orang-orang. Nah tapi ya gitu kita merasa wah ini nih goal kita kayak Tony Robbins. Tadi Mas, kok 2024 itu kan 120-an offline event ya? 100 2024 100 kurang lebih lah 100. Kalau 2023 berapa Mas? Angka berapa gitu? Aduh kayaknya kalau enggak 50-60an ya Mas. Oh lumayan ya, naiknya 2024 naiknya lumayan eksponensial. Di 2019 setahunnya? 2019 itu mungkin 30.
Oh, oke. Berarti sebenarnya lumayan kenceng banget di setahun terakhir ini ya, Ya, di setahun terakhir 2024. kita ngebut sih. Oke. Di 2025 target berapa offline event, Mas? Kita masih ini di 365 event. Itu main KPI ya yang mau Ya, kita kesana gimana caranya gitu kan. Siap. Oke. Ini sekarang udah ada 20-30 team members gitu Mas di bisnis saya gitu ya. Kalau yang aku kenal gitu produknya apa aja sih Mas? Ini kan ada yang aku kenal banget ada sekolah COO, ada yang CEO, sama ada yang sekolah HRD kalau nggak salah ya. Terus kayaknya udah sempat rebrand gitu. Ini emang 3 ini jadi konsisten dari dulu atau ada topik lain yang sempat masuk dan dibahas gitu? Ya, kita yang sekarang event reguler kita ada kurang lebih 5 ya. Yang pertama sekolah CEO yang memang best seller. Paling sering orang masuk situ karena pembicaranya gede-gede kayak Pak Dahlan Iskan, Bu Kris Tahir, pokoknya konglomerat inilah triliuner yang datang di situ jadi pembicara. Sekolah CEO, terus biasanya CEO kan banyak visi, kadang kan banyak omong juga. Yap. Ya kan butuh COO ya kan yang laksanain. Jadi ada sekolah CEO yang kemarin Mas Nanda ikut. Terus ada juga tadi marketing pasti kan, marketing tuh ada. Sekolah itu Creative Hack Marketing Secret. Kita ada sejauh ini kita sering buat event marketing tapi beda-beda judul. Nah, akhirnya kita nemuin yang kayaknya paling oke nih. Jadi Creative Hack Marketing Secret namanya. Nah, ini itu baru 2024, Mas. Atau udah dari lama sebenarnya si marketingnya? Baru tahun ini, baru kemarin akhir tahun lah. Nah, marketing terus ada berarti kan di perusahaan ada HR. Sekolah HRD yang kita rebrand jadi sekolah manajer. Karena bagi kami HR itu yang penting bukan administrasinya. Di awal maksudnya bukan di awal, maksudnya yang inti itu bukan administrasinya, itu bukan jantungnya HR, tapi jantungnya adalah kita memahami manusia. Betul. Nah, berarti skill HR ini harus dimiliki semua manajer sebenarnya. Gitu. Akhirnya kita ganti nama jadi sekolah manajer. Gitu ya. Nah, ini kalau mau belajar administrasi ya nggak di kelas kami lah, kelas yang lain. Terus ada namanya Super Team Bootcamp. Super Team Bootcamp itu untuk karyawannya. Kalau yang tadi kan untuk C-level manajer yang kelas atas lah. Kalau yang Super Team Bootcamp untuk tim, staff. Siap. Gitu. Ini kan tadi ada 5 gitu ya Mas, mainnya ada 5 gitu. Emang dari dulu tuh sekolah CEO 2019 emang udah ngomongin CEO atau topik lain? Transformasinya gimana? Ya, kita CEO itu konsisten di ngomongin scale up ya. Scale up tuh ya biasanya kan ngomongin scale up omset, cabang, jumlah karyawan, yang ngomonginnya scale up. Jadi emang dari dulu konsisten di scale up sih Mas CEO ya. Jadi emang 2019 pun udah ngomongin, maksudnya main produknya udah sekolah CEO gitu ya? Udah sekolah CEO. Sekolah CEO. Dari awal-awal emang pas bikin, berarti emang dari awal udah ngeset bahwa ini bisnis saya adalah emang fokusnya ke bisnis gitu ya? Ya, memang ke training bisnis. Dulu ya campur-campur masa sebelum kita buka komersil itu kan. Kita bikin event kuliner lah, bikin pameran dan seterusnya gitu kan. Terus ngerasa karena foundernya ini ngerasa bahwa kita harus punya, ketika kita mau besar kita harus punya teman-teman yang memang sudah ada di sana. Dan cara paling gampang mencapainya dan cara paling profit gitu kan, entrepreneur kan mikirnya gitu ya, gimana biar dapat tapi juga nggak rugi. Paham. Udah bikinlah tentang seminar bisnis, workshop bisnis. Jadi selain kita dapat duit, kita bisa temenan sama orang-orang hebat nih. Paham. Nah, jadi sebenarnya mahal tuh networkingnya ini sebenarnya. Paham. Oke Mas. Coba ini aku berimajinasi gitu ya Mas. Let's say sebenarnya target marketnya bisnis saya gitu apakah early company, maksudnya early founders yang mungkin usia 26, 27, 28 gitu, atau sebenarnya kayak agak yang udah agak mature dikit di 30-an ke atas gitu. Ya. Jadi kita menyasar ke UKM. Jadi bukan ke UMKM tapi ke UKM. Bedanya UMKM sama UKM apa Mas? Ini kalau menurut pemerintah gitu ya. Jadi orang yang sering salah paham tuh UMKM itu adalah omset perusahaan yang omsetnya setahun berapa? 3M. 300. Nah, banyak yang orang paham tuh setahun 4,8 M. Padahal itulah definisi kena pajak. Minimum PKP ya. Kan. Nah, banyak yang kira UMKM tuh ngiranya itu gitu. Padahal definisi sebenarnya adalah kalau kan UM kan usaha mikro kan. Mikro, kecil, menengah. Nah, kalau mikro itu kalau nggak salah setahun 250 juta maksimal omsetnya. Itu disebut mikro. Kalau dia udah 300 berarti udah masuk mikro. Kalau di atas 250 juta kalau nggak salah sampai 12 miliar per tahun.
itu masuknya ke kecil. Oh, oke. Kecil dari 250 lebih sampai 12 M per tahun. 50 juta sampai 12 M kecil. Itu kalau nggak salah ya teman-teman, saya agak lupa. Nah, kalau menengah itu 12 M sampai 50 M setahun. Oke. Nah, kita target marketnya di situ. Oh, yang mayoritas. Yang menengah ya. Kecil sama menengah. Yang kecil sama menengah. Jadi yang ratusan juta sampai miliaran di 50 M ya, betul. per tahun. Walaupun ada juga yang di luar itu kan. Oke. Tapi so far emang majority marketnya di area itu gitu ya? Iya, di area itu. Jadi umurnya macam-macam Mas. Banyak yang Gen Z, milenial, lebih ke company ininya sih, size-nya. Oke. Jadi lebih ke company sih dari ke umurnya berapa gitu ya. Oke, paham. So far ekspektasi kan pasti kayak misal dulu aku waktu daftar di sekolah CEO pun ada problems gitu ya. Mungkin dari Mas Hugo gitu. Ketika dengerin udah banyak banget peserta datang gitu ya. Apa patternnya ketika si CEO-nya ini dia apply untuk join ke sekolah CEO-nya gitu Mas. Mereka tuh punya problems apa sih gitu? Ya. Nah ini yang menarik Mas. Mayoritas tuh mereka nggak detail problemnya apa. Jadi yang penting punya masalah operasional udah gitu doang. Oke, ini even CEO ya? Misal COO misalnya. Ya. Atau CEO lah. Problemnya biasanya kalau CEO ya di gimana naikin omset gitu kan. Oke. Naikin omset gitu kan. Nah, nanti biasanya dari situ scaling gitu-gitu ya berarti scaling, di CEO ya. pasti di situ kan. Makanya kita punya beberapa produk menyesuaikan kebutuhan mereka. Nah, biasanya biasanya tuh ketika kita semakin tinggi levelnya di perusahaan, itu tuh yang diurusin bukan teknis lagi, tapi orang. Oke. Nah, orang inilah yang nyebelin kan. Yeah. Jadi banyak CEO yang lebih milih, udahlah aku ngurusin ini aja teknis lah, orang kamu yang ngurusin gitu kan. Yeah. Nah, ini saya belajar dari Pak Dahlan Iskan di sekolah CEO Surabaya waktu itu saya tanya, kan saya jadi moderatornya, Pak, kalau mau jadi CEO yang sukses itu harus punya skill apa Pak? Coba sebutin 3 dia bilang. Oke. Nah menariknya dia cuma sebutin 2, dan yang 2 itu adalah yang pertama, CEO tuh harus jago milih orang. Oke. Hiring. Oke. Hiring, entah promoting, pokoknya milih tangan kanan, pokoknya harus jago. Make sense. Yang kedua harus bisa ngajar katanya. Oke. Ngajarin timnya. Paham. Nah berarti kan itu yang ngomong Pak Dahlan Iskan. Former Menteri BUMN yang milih dulu. Jadi KI itu dulu beres karena siapa? Pak siapa namanya? Siapa namanya? Iskandar siapa sih? Ignatius. Ignatius Jonan. Nah, Mas Nanda kira yang milih Pak Jonan siapa? Pak Dahlan. Jadi sebenarnya Pak Dahlan. Understood. Ya, dan paham lah kalau politik itu kan banyak titipan ya. Yap. Ya kan? Jadi Pak Dahlan tuh ini cowboy. Dia suka-suka dia milihnya yang beneran kayaknya perform ya dia pilih lah. Dan risikonya besar kan. Tapi poinnya milih orang tuh Mas, milih orang itu yang mahal itu. So, ternyata itu skill CEO. Selain ya jualan tadi ya. Nah, kalau jualan wajib lah, saya making money kan. Kalau udah making money yang diurusin orang nanti pasti. Padahal customer kita kan juga orang. Iya betul. Iya kan, jadi harus paham orang Mas. Iya. Business is about people gitu ya. Business about people. Tadi poin ketiganya Pak Dahlan jawab nggak Mas? Atau emang cuma 2? Enggak, cuma 2 ini doang. Oke. Nah, satu milih orang. Satu milih orang. 2 ngajarin orang. 2 ngajarin orang. Nah, dia juga bilang sih pas ngobrol doang. Sama smart itu jualan tadi. CEO tuh harus bisa jualan gitu. Oke. 3 skill set tuh, 1 jualan, hiring. 1 lagi ngajarin orang. Ya building orangnya itu. Siap. Ini kalau ngomongin ngajar tuh berarti ngajar tuh in terms of ngajarin technical skill atau apa ya Mas? Bebas Mas. Tapi yang penting nurunin ilmu ke tim gitu jadi lebih jago lah ini. Oke. Jadi lebih performnya itu. Siap. Dan jadi kalau tadi aku dengerin dari Mas Hugo, basically ketika orang masuk ke sekolah CEO, mereka tuh si CEO yang apply ke sini buat belajar gitu, dia tuh ngomongin problemnya udah kayak mungkin scaling apa segala macam, mau tambah cabang, mau naikin omset apa segala macam. Dan di sekolah CEO dia ngomongin bahwa tiga part yang wajib skill setnya CEO adalah 1 jualan, 2 hiring orang, milih orang, 3 ngajarin orang gitu ya. Oke. Ini sebenarnya kalau mungkin di spill ke teman-teman gitu ya, mungkin Mas Hugo udah sempat ngikutin beberapa dan mungkin ngikut bikin kurikulum apa segala macam. Apa miskonsepsi, let's say kayak banyak orang ngeklaim you are the CEO of the company gitu kan. Apakah CEO ini sebenarnya cuma diklaim di
company udah its number of revenue tertentu gitu ya, mungkin di ratusan atau miliaran gitu. Atau sebenarnya di bagian mungkin dia baru 50-100 juta sebulan gitu revenue-nya, tapi dia udah act as CEO juga, atau emang act as CEO tuh ketika udah di scale gitu? Ya harus dari awal kan. Oke. Karena itu kan namanya beda dagang sama bisnis kan. Jadi dagang tuh ya gitulah. Muter terus ya gitu. Mungkin nggak ada perkembangan itu dagang berarti. Jadi kita bisa ngecek itu gitu. Kalau ada toko apapun itulah nggak ada perkembangan berarti dia lagi dagang. Tapi kalau ada growth, apalagi masif, itu berarti dia perbisnis. Dan itulah saat ya dia itu lagi as a CEO berarti. Oh paham. So basically ketika company itu stuck gini-gini terus 5 tahun, 3 tahun gitu, berarti dia basically as pedagang doang gitu ya? Betul, stuck dan dia nggak ada improvement sama sekali. Itu berarti dia dagang. Dan nggak salah juga sekali lagi ya. Paham. Tiap orang kan beda-beda kebutuhannya. Tapi kalau gitu at the end of the day bakal mati ketutup zaman nggak sih mas? Pasti, yang dagang gini pasti. Ya? Kecuali dia jualannya ini apa namanya? Ya nggak perlu brand itu. Barang-barang nggak perlu brand loh. FMCG beras gitu. ini. Ya. Kebutuhan sehari-hari. Saya lupa tuh. Siap. Nah itulah pokoknya. Ketika CEO berarti dia jadi seseorang acting as CEO ketika company dia tuh grafiknya naik gini ya, dan maka dia tadi fokus jualan, ngurusin orang, nge-grow tim apa segala macam gitu. Jadi basically CEO nggak harus, kalau dari penjelasan Mas Suko nggak harus nunggu X number of revenue, tapi dia emang harus act dari sana dan dilihat progresnya per hari, per minggu, per bulan gitu. Kalau di sekolah CEO Mas, itu COO ya, mereka problem sih apa biasanya ketika dia masuk gitu? Itu kan biasanya orang yang butuh sistem ya, butuh pemahaman bahwa gimana sih cara ngatur sistem, gimana sih kita operational leader tuh kayak gimana gitu kan. Karena memang kadang CEO sama CEO ini kadang agak berkebalikan sifatnya kan. Kalau CEO itu kan butuh yang sistematis, yang ini. CEO kan pengennya ayo bikin ini, bikin itu, cepet dan seterusnya. Nah memang saling melengkapi dua posisi ini. Nah, makanya kalau CEO itu biasanya bingung nih, apa namanya, penjualannya udah oke lah gitu ya, udah udah bare minimum lah. Nah tinggal kita butuh ngerapiin nih, ngerapiin sistem lah, ngerapiin cara kerja dan seterusnya. Nah itu di sekolah COO itu, jadi back end. Kalau CEO itu masih ngomongin marketing, ini front end. Inilah kata kuncinya. Banyak nggak artis yang bikin kue? Ya, banyak. Banyak yang viral? Banyak yang tutup nggak? Banyak. Nah itu dia cuma ngurusin front end-nya aja atau marketing, tapi nggak ngurusin back end, dapurnya. Sistemnya kan lama-lama orang rasanya aneh kok, ngirimnya lama. Nah itu operation tuh. Nah saya kasih kata kunci lagi. Pernah nggak baca kasus viralnya satpam BCA yang nyariin kucing? Iya. Nah itu satpam itu kan orang operation. Tapi brand image-nya BCA jadi bagus banget karena kisah si satpam ini yang nyariin kucing gitu. Nah, itu orang operation. Nah BCA bagus banget, dia paham bahwa orang operation nih gini, kesalahan banyak pebisnis adalah menganaktirikan orang operation. Kalau HR tuh di bawah operations? Ada yang kayak gitu, ada yang memang divisi sendiri beda. Gitu ya. Nah orang operation ini kadang nggak diperhatiin, padahal bisa jadi orang operation inilah yang malah pertama kali ketemu customer. Ya kan BCA itu kan satpam. Kalau di bisnisek ya berarti kan tim event kami. Makanya Mas Nanda kalau dulu pernah ikut pasti paham, maksudnya ngerasa kalau orang-orang event di bisnisek itu welcome engage gitu ya. Engage karena memang kita milih gitu, harus yang mukanya enak dilihat, harus yang murah senyum, kalau enggak ya kita tolak gitu kan. Itu COO gitu ya. COO operation. Tadi nomor 3 ada si sekolah manager sekarang ya. Itu transfer sekolah HRD sekarang jadi sekolah manager. Nah itu ngomongin people full. Kalau CEO, kalau sekolah CEO itu masih ngomongin market, masih ngomongin jualan seterusnya. Nah kalau sekolah CEO tadi operation, kalau sekolah manager yang dulunya namanya sekolah HRD, itu ngomongin full orang. Jadi beneran kita memahami orang, kenapa kok dia itu ngeluh, kenapa kok dia itu nggak perform, kenapa kok. Nah kita pahami intinya, baru dari situ harusnya itu dulu yang dipahami, baru sistemnya gimana, sistem SOP-nya, ininya. That's why karena itu dibutuhin sama manajer, maka itu makanya dirombak gitu ya. Betul. Dan sekarang tadi muncul produk baru namanya ada Creative Hack Marketing Secret.
Nah itu marketing, full ngomongin marketing. Online offline. Ada online-nya, ada offline-nya. Oke. Nah ini yang lagi kita bahas kalau teman-teman lihat konten. Jadi teman-teman hati-hati, karena teman-teman bisnis kan mayoritas kan di sini atau orang yang tertarik dengan bisnis. Yap. Semua konten yang lihat di media sosial itu Bullshit. bullshit ya. Bisa jadi itu marketing. Kemungkinan besar itu marketing lah ya. Yeah. Nah sekarang konten-konten marketing itu banyak yang kreatif ya. Jadi kita susah. Bahkan saya sebagai marketer pun agak susah membedakan ini settingan apa enggak gitu kan. Dan nah kreatif marketing secret itu adalah gimana biar para pengusaha ini, kan sekarang eranya konten, eranya video. Banyak kalau mau nyari penjualan ya simple ya kamu benerin video marketingmu. Yap. Ya kan? Semua orang di sana gitu kan. Nah, karena semua orang lagi di sana. Nah, makanya di Creative Hack Marketing Secret kita belajar gimana bikin konten yang menjual. Oke. Jadi viral dan menjual. Oke. Nah, itu ngomongin konten aja, gimana bikin konten gini, gimana bisa jutaan. Dan ini terbukti kemarin batch 1 udah kita adain. Oke. Ada 100-an peserta gitu dan udah ya tentu dari segitu kan biasanya nggak semuanya langsung praktek. Yap. Nah itu dari banyak yang praktek itu udah mungkin 20-an perusahaan itu udah praktek dan berhasil viral. Bisa jutaan views, 1 juta, bahkan tadi ada yang 10 juta views laporan di grup dan seterusnya. Nah itu jadi frameworknya udah terbukti nih karena memang yang pematerinya seorang ini juga agensi yang memang nyusun framework marketing. Oke. Paham Mas. Ini udah kebayang gitu ya dan maksudnya apa bedanya CEO yang dipelajari apa di sana dan butuhnya jadi kalau teman-teman mungkin mau apply ke kelasnya Business Hack coba di reflect lagi kira butuhnya yang mana? Butuhnya apa? Yang marketing yang ngomongin people si manajernya kah ataupun di operationsnya yang ngurusin dapur tapi ini cukup penting juga ataupun yang ternyata lagi butuh visi ke depan gimana ini perusahaannya naik perlu diapain lagi pas kalian di CEO gitu. Ada juga yang kelas si super team ya Mas? Super team bootcamp. Itu gimana itu? Nah ini biasanya CEO atau teman-teman si level tuh capek Mas kerja sendirian. Ngerasa kok aku kerja sendirian itu ya. Dapatnya banyak sih uangnya. Tapi waktu untuk keluarga mana? Oke. Nah itu artinya dia sudah mulai butuh tangan kanan atau tim yang membantu perusahaan ikut grow tanpa dia hadir 100%. Atau harus standby HP terus gitu ya. Oke. Nah berarti timnya yang butuh training tuh. Ya udah. Kirim timnya ke kami dan kami akan siksa mereka. Jadi ini menarik ya Mas. Jadi ini yang jadi signature-nya Business Hack ya. Kita tuh punya sebuah game gila namanya Bangkrut Game. Bankrupt. Bangkrut ya. Oh bangkrut. Oke. Bankrupt Game. Oke. Ini sebenarnya game ini diadopsi dari luar negeri sebenarnya. Oke. Nah singkat cerita adalah misal tadi Mas siapa namanya? Mas Andrian kita buang ke satu titik, itu kita lucuti HP-nya, dompetnya, uangnya, seterusnya. Gimana cara Mas Andrian ngumpulin uang 100.000 atau 1 juta misal? Buat pulang mah gampang, tapi harus bawa cash juga. Nah itu kurang lebih kayak gitu. Dan ini kita mainkan berbagai level. Level pertama itu dalam kota, mungkin jaraknya 10 kilo, 8 kilo. Level 2 itu luar kota. Kalau Jogja ya berarti Solo mungkin, Solo, Klaten. Terus level 3 luar provinsi. Jadi misal Jatim, Jawa Timur, Surabaya. Level 4 luar pulau, Kalimantan, Bali, Sumatera. Level 5 Asia Tenggara. Level 6 negara-negara yang kita cari biasanya yang nggak ribet ngurus visa. Jadi kayak Afrika, itu kan beberapa ada yang gampang. Kayak yang free visa, apalagi Maldives mungkin, Zimbabwe, ya gitu lah negara-negara itu level yang tertinggi tuh yang. Level kesulitannya tinggi. Nah di Super Team Bootcamp itu karyawan yang kamu kirim akan kita gituin di level 1 tapi dalam kota. Dalam kota ya. Kita lucuti semua sendirian, dia nggak punya teman individu. Jadi mentalnya tuh akan diuji situ. Karena gini kesalahan banyak pengusaha atau pebisnis adalah orang yang baru masuk malah dibaik-baikin, harusnya disiksa. Karena karakternya baru keluar ketika disiksa. Disiksa tapi dalam artian bukan dibentak-bentak gitu. Enggak. Kita nyiksanya tuh ya itu kita push mentalnya dengan positif way. Kan itu kalau dia lolos game ini kan berarti dia belajar banyak hal tuh. Gimana caranya ngomong sama orang asing, gimana caranya ketika nggak punya duit tuh bersurvive, gimana caranya skill jualan, skill kan positif. Nah kita tuh nyiksanya kayak gitu. Nah di Super Team Bootcamp kita siksa gitu di hari kedua. Hari pertama kita brainwash dulu otaknya. Ada namanya nggak boleh alasan, ada nggak boleh menyalahkan situasi, ada namanya bahwa sadarmu itu harus kamu sering ya gitulah. Paham. Hari pertama kita brainwash dengan berbagi ilmu teknis dan non teknis. Berapa hari ini kita lepas 2 hari.
2 hari, Sabtu Minggu biasanya. Baru minggu ini dilepas gitu ya. Dan ya karena ini yang dikirim karyawan harganya setengah harga biasanya dari CEO. Misalnya kalau CEO kan 7 juta, 8 juta, ini 3-4 juta aja udah dapat penginapan. Biasanya satu company gitu ketika dia ngirim gini, ngirim berapa orang dari timnya Mas? Macam-macam, ada yang biasanya ngetes lu ngirim 1. Ada yang kirim 50. Ada yang kirim 20 gitu. Siap. Kadang kalau dia pengen, Mas aku pengen private, akhirnya mereka in-house training. Mereka itu sering juga. Siap. Ini udah cukup ngerti gitu Mas produknya dan maksudnya kenapa akhirnya Business Hack bisa survive sampai sekarang. Jadi hopefully teman-teman kalau realize ini ya kebayang ternyata emang Business Hack itu nge-solve problem gitu loh, kayak hampir semua bisnis pasti ngalamin ngurusin orang gitu, ngalamin urusan operationsnya berantakan semua, nggak ada sistem, tiap hari ada error di sana di sini gitu. Ada ngalamin kayak ini bisnisnya maju tapi nggak ngerti mau dikemanain lagi dan orang-orang yang partneran sama Business Hack kayak Pak Dahlan apa segala macam di invite buat sharing sehingga journey-nya bisa dipelajari di sana gitu ya. Betul. Dan tapi nanti kayaknya tetap at the end of the day practically perlu nggak bisa langsung dapat materi apa langsung di teplak gitu ya, nggak mungkin perlu di adjusting sesuai industri apa segala macam gitu. Nah ini pengen tanya gitu Mas, asumsi aku gitu mungkin ada journey ya dari mungkin puluhan juta per bulan revenue gitu ya sampai ke ratusan, atau kalau emang dari awal udah ratusan ke miliaran gitu, journey-nya dari per bulan puluhan ke ratusan atau dari ratusan ke miliaran tuh tipping point-nya apa gitu Mas? Apakah ganti harganya? Artinya mungkin tadi dari sejutaan sebulan jadi 5-6 juta, atau ternyata apa tipping point-nya gitu Mas? Monggo. Ya. Tipping point-nya sampai miliaran gitu kan. Nah, jadi tapi kadang lucu juga sih kalau orang-orang mikir apa? Miliaran per bulan gitu kan. Udah kayak kayak hidupnya udah enak gitu kan. Padahal pengusaha hidupnya gitu ya. Kan selalu mikir terus ini kapan liburannya gitu kan. Walaupun udah miliaran seterusnya gitu kan. Nah, dan tipping point-nya itu ini yang apa namanya? Kadang kita harus bikin keputusan yang nyeleneh. Jadi kayak nyeleneh tuh misal harga 2 juta nih. Nah, terus gimana naikin omset itu kan? Sedangkan kapasitas ruangan misal maksimal ya 100-200 orang gitu. Paham. Ya udah naikin 2 kali lipat harganya. Wah serius? Waktu itu terjadi perdebatan, akhirnya naikin 2 kali lipat. Ya udah omsetnya naik 2 kali lipat langsung. Tahun berapa itu Mas? Tahun 2019-20 lah. Ini juga tahun ini kita lakuin juga. Jadi aneh gitu ya. Jadi kayak kita adalah satu produk yang kok harga segini nggak laku ya. Gitu. Saya susah laku lah. Gitu. Gimana nih? Itu kan pusing kan? Terus kita ngobrol, udah naikin aja. Hah gimana kok nggak laku malah dinaikin harganya? Paham. Ya udah akhirnya kita kan memang bisnisnya agak gila kan. Paham. Akhirnya kita naikin harganya, tapi dengan sedikit emang POV marketingnya kita ubah. Malah lebih kenceng. Kita shock juga, bisa ya. Jadi tipping point-nya sebenarnya rajin-rajin bikin marketing needs-nya yang ya entah marketing needs, bikin kebijakan yang agak nyeleneh ya. Karena kita nggak pernah, karena kita mainnya speed. Dan kita uangnya terbatas kan, nggak kayak perusahaan besar kalau butuh sesuatu ya hire konsultan dulu, McKinsey bayarnya 10M. McKinsey itu bayarnya sebulan 1M loh. Saya pernah ada tahu perusahaan yang bayar. Kita nggak punya biaya segitu ya. 1M sebulan, gila aja. Ya kan. Ya ada, cuma kan maksudnya untuk itu kan ya ngapain gitu. Iya kan maksudnya belum ya gitulah kan. Belum tentu kita bisa ngelakuin juga gitu. Si sarannya McKinsey. Nah, jadi kita lakuin hal yang kayak minim cost, dan kita lakuin dan minim risiko juga gitu. Walaupun nyeleneh nggak apa, kita lakuin aja, gitu kan. Ternyata ya dari 10 ya paling yang gagal 5-6, tapi 4 berhasil pun udah lumayan kita tercerahkan. Jadi tipping point-nya adalah ambil decision yang apalagi kalau produknya jasa ya teman-teman. Kalau produknya bukan jasa atau produk fisik itu kan cara untuk tipping point dari puluhan juta, ratusan juta, miliaran naikin omset itu kan. Kalau produk kan ya tinggal perbanyak beli alat, beli sewa pabrik dan sewa gudang terusnya. Tapi kalau jasa itu memang paling gampang naikin harga aja. Paham. Naikin harga langsung. Nah biasanya kadang kesalahan banyak pebisnis kebanyakan mikir sebelum naikin harga.
kan belum tentu deal juga, ada yang deal juga kan kalau naikin harga kan. Betul. Ya kan kadang terlalu overthinking gitu. Dan itu saya masih overthinking kadang ya. Tapi kadang kebanyakan mikir ini naikin harga, ada yang beli. Ya udah kan tinggal dicek marketnya aja kan, naikin aja harganya. Nanti kalau ada yang beli, baru kita pasti akan mikir value apa nih kok orang dia beli 2 kali lipat. Nah, paham. Itu. Siap. Makanya kan harus cepet satset. Oke. Tapi bener ya, semalam aku juga lagi ngobrol sama teman gue pas segala macam gitu mas. Ini ada orang minta cepat, kayaknya kita levelnya belum di level itu juga untuk main cepat segala macam. Terus kayak ini lebih baik harga naik atau harga standar ya gitu. Terus temanku juga bilang lebih baik kamu naikin harganya. Kalau orang nggak mau dia akan nego daripada udah turun terus akhirnya. Dan sama-sama juga kayak tadi Mas Hugo bilang, ketika naik pun ketika close lebih potensinya lebih gede untuk menutup semua profit daripada kayak tipis-tipisnya. Ya itu kan jasa. Siap. Jadi learningnya tadi naikin harga gitu ya mas untuk karena apalagi bisnisnya salah jasa. Satu tipping point ya karena kami bisnis jasa udah naikin harga dulu. Siap. Pasti semuanya ya kita kan nggak mau juga naikin harga customer rugi apa segala macam atau merasa nggak worth it kan. Ya. Nah otomatis kan kita yang sebagai entrepreneur pasti punya jiwa yuk gimana biar dia puas happy. Akhirnya standarnya yang belakang tadi kan akan naik. Entah value-nya apanya. Nah jadi kadang ya gitulah. Salah satu contoh aja naikin harga. Terus apalagi misal ya kayak gitulah apa ya gitu sih biasanya naikin harga. Siap. Oke, itu paling simpel dan so far works gitu ya. Iya. Mungkin naik gitu asumsinya lebih gampang mas. Dari A ke B gitu naik itu mungkin lebih gampang ya. Tapi mempertahankan kalau udah agak di atas B ke C gitu biasanya lumayan painful ya. Ini di bisnis saya gimana caranya supaya tetap stay di atas terus gitu mas? Ya. Nah ini kalau kita kan bisnisnya ini grup ya. Jadi grup ini kita punya banyak bisnis lain lah gitu. Yang sebenarnya nggak terafiliasi sama bisnis secara manajemen. Tapi kita secara orang founder itu aja. Nah dari 0 ke 100 tuh gampang banget. Nah 100 ke 1M itu ya walaupun lebih susah tapi ya nggak susah-susah amat. Nah nanti yang challenging adalah gimana kita ngegolin setahun ini satu perusahaan ya. Kalau satu bisnis grup digabung ya enak banget itu. Itu ngegolin ke 3 digit atau 100M setahun. Nah itu satu perusahaan untuk kesana itu challengingnya seru gitu. Gimana nih satu perusahaan itu makanya mainnya nanti di sistemasi, di scalability. Di ini ya jadi ada juga kemarin salah satu pemateri kita yang mereka dia tuh jago banget dari 0 ke 1M. Tapi dari 1M selanjutnya dia tuh pusing. Nah karena skill dia bikin perusahaan dari omsetnya 0 ke 1M per bulan, dia bikin perusahaan terus. Jadi udah aku emang jagonya gini, udah aku bikin PT aja yang banyak. Nanti pasti tiap perusahaan akan ada tipping pointnya sendiri-sendiri. Gitu. Nah tapi kan untuk itu berarti kan harus punya tim yang hebat. Ya balik lagi ke people kan. Gitu sih mas. Kalau tadi mas pengen stay di atas ini apakah people-nya? Ya people-nya pasti. People sama sistem itu pasti udah nggak bisa ditawar. People sih nggak bisa ditawar sih. Siap. Karena kan sistemnya ngikut people yang mimpin nanti kan. Jadi memang harus punya skill melahirkan leader. Kalau di bisnis ini kan bisnisnya training gitu mas. Lebih banyak taruh budget di jualan baru mikirin produksi atau emang udah ngeplan di produksi baru jualannya nyari? Ya kita jualan dulu baru mikirin produksi. Ini kalau ada laku baru kita. Paham. Nah, karena tadi kan kita bisnisnya jasa, HPP-nya kan nanti keluarnya agak di depan. Ada nggak momen pas bisnis saya turun gitu mas? Challenge terberat pas turun banget gitu dan cara recovery-nya gimana? Atau itu momennya gara-gara apa gitu? Ya. Dulu sempat pas COVID ya, COVID Delta itu turun banget. Kita bingung dan seterusnya. Waktu itu kan founder saya ini si Mas Satya itu kan baru dia tinggal di London hampir setahun. Jadi beneran saya handle itu gitu. Harus berhentiin orang gitu kan. Saya harus take itu walaupun saya tuh orangnya gak enakan. Orang Jogja pada umumnya lah. Gak enakan kan. Tapi ya kita harus punya skill untuk melakukan itu demi perusahaan kan. Nah, pokoknya turun banget lah intinya. Saya udah tim itu udah saya ikutin training teknis, marketing, selling gitu kan. 3 bulan nggak ngefek mas.
itu saya udah stres banget, bahkan tiap malam itu saya takut bangun. Karena kalau bangun kan mikir lagi kan. Jadi itu fase itu kayak tidur jam 3 pagi, 4 pagi gitu kan, kayak tiap hari kayak bergetar itu tangannya something lah. Terus waktu itu saya dapat ilmu lah dari berbagai sumber, salah satunya Mas Satya nih lah. Intinya coba itu kan teknisnya udah kita bahas, coba non teknisnya, jangan-jangan ada yang salah. Nah setelah itu saya ngaca tuh. Pas belum berangkat kerja ngaca, lihat muka saya. Kok muka saya nggak enak ya dilihat. Paham. Suram tuh loh auranya. Oh jangan-jangan ini. Nah akhirnya setelah itu saya langsung tuh, teman-teman sekarang kita ada ritual tiap pagi namanya ritual bersyukur. Jadi waktu itu kan belum banyak yang kerja di kantor kan karena COVID. Jadi beberapa yang kumpul campuran online. Kita muter apa yang teman-teman syukuri tiap hari. Nah akhirnya bersyukur tuh, hari pertama bersyukur. Saya bersyukur, ada yang bilang saya bersyukur karena kemarin anak saya kehujanan gak sakit dan seterusnya lah. Hari kedua bersyukur, hari ketiga baru hari ke-7 Mas. Itu tuh omset udah naik 2 kali lipat saat itu. Gara-gara? Itu ritual bersyukur itu. Padahal teknisnya gak aku kasih, pokoknya udah teman bersyukur aja tentang hidup gitu kan. Nah terus sebulan, 2 bulan, 3 bulan itu udah naik 3 kali lipat dalam waktu 3 bulan. Siap. Nah, jadi saya belajar banyak. Jadi kalau udah hal-hal teknis udah kita urusin tapi tetap ada masalah, yang salah berarti non teknis kita. Dan sering kali yang bermasalah malah non teknisnya memang Mas. Paham. Non teknis itu apa sih ya tadi? Vibrasi kita, energi kayak kita bilang, "Tim, ayo kita pasti bisa mencapai goal" gitu kan. Tapi kita dalam hati kayaknya nggak mungkin nih itu kerasa vibrasinya ke tim. Dan tim akan merasa lu aja nggak percaya. Ngapain? Apalagi kita yang di bawahmu gitu kan ya. Nah ternyata itu masalah yang sering banyak business owner atau pengusaha alami biasanya. Jadi nggak melulu soal teknis gitu ya? Nggak, malah paling sering non teknisnya. Paling sering, apalagi kalau fasenya memang kita as a create system ya, bukan yang dalam perusahaan-perusahaan sistemnya udah ada ya. Non teknisnya. Ini Mas, kan business training ya, ini tuh banyak yang kayak mungkin nggak semua ya, tapi nggak ngerti di bisnisnya gimana gitu ya. Biasanya orang habis training terus ya udah gitu. Mungkin yang apply 10-20% atau mungkin nggak mungkin lah 100% orang apply gitu. Itu bisnisnya cara ngatasin itu gimana biasanya Mas? Ya. Jadi kita di event pertama kita tuh biasanya menerapkan comblangin networking. Jadi networking ini kayak sistemnya kayak peer gitu. Jadi kayak ada orang dapat teman dari event itu, jadi temen lah, sering nongkrong atau sering cecetan. Nah si orang inilah yang akan nanti saling mengingatkan, dipraktekin. Itu pertama. Jadi networkingnya tuh kita buat banget biar ayolah, jangan cuma nyari materi doang, ayolah. Gitu. Kedua sama di beberapa event kita masukin pembicara di grup. Dan itu sering sharing kan. Kayak Pak Hadi kan tiap hari, hampir tiap hari kan. Nah, tiap pagi sharing. Nah itu jadi biar pengingat. Oh iya ada Pak Hadi, aku belum praktek nih gitu kan, dan seterusnya. Kedua, ketiga kita tuh kalau tanya, kalau ada orang bilang, edukasi kok mahal banget itu, harusnya edukasi nggak di bisnis dan seterusnya. Oh kita ada yang gratis tiap minggu 3 kali, gratis webinar, ilmunya ilmu mahal gitu kan, kita share tiap Selasa, Jumat, Kamis itu kita gratis webinar. Jadi ya itu kalau mau gratisan ya monggo ya kan. Nah jadi 3 ini caranya. Jadi kita papar terus nih gitu. Sama kita ya biasalah CRM gitu kan. CRM sering ngechat teman-teman alumni. Dan seterusnya. Mas. Mungkin ini ada beberapa pertanyaan terakhir dari aku gitu Mas, kayak rapid test pengen tanya ke Mas Hugo gitu. Di scale company yang sekarang gitu ya, apakah akan lebih prefer ngelanjutin fokus di bisnis saya gitu ya, atau sampai lebih tipe orang kayak bakal akan didelegasikan ke profesional gitu mungkin di stage company tertentu, atau prefer kayak akan tetap stay di bisnis saya atau akan bikin lagi yang lain gitu? Ya, kalau saya tipenya yang akan stay dulu sampai benar-benar saya rasa lumayan gitu kan, lumayan besar, baru akan saya kasih ke orang gitu. Gitu kan. Dan ini ya itu tadi si Mas Satya tadi sebagai founder itu kan sifatnya dia kalau dia lebih suka yang make banyak bikin lagi. Karena dari misal bikin 10,
gagal 3 atau gagal 7 kan, yang berhasil 3 itu bisa nutupin semuanya bisa. Nah itu kan ya biasanya entrepreneur yang memang dari awal founder kan gitu ya. Nah kalau saya lebih suka yang stay dulu, diberesin dikit-dikit dan akhirnya bisa ditinggal gitu. Ini kenapa dorongannya dulu pas pertama kali sampean masuk ke bisnisnya gitu ya? Itu kenapa? Ini kan edukasi bisnis gitu Mas. Kenapa nggak bikin bisnis yang mungkin bukan non edukasi gitu? Kenapa dorong banget ke edukasi gitu? Ya. Bisnisnya tadi karena kita cari networking ya Mas. Basically ini adalah cara networking. Nge-hack cara networking kan. Dan untuk dibayar pula, untung pula. Gitu ya. Jadi kan maksudnya bisnis itu lahir karena dulu dari HR internal kita Mas. Dulu tuh HR internal kita sering ngasih training ke teman-teman perusahaan. Kalau di Jogja tuh kita ada perusahaan Cover Super, ID Photobook gitu kan. Di Jogja punya ratusan karyawan. Punya apa dan berbagai bisnis lain yang ribuan karyawan gitu kan. Kita sering ngadain training internal. Tapi kita ngerasa kok bosen ya. Kita undanglah pembicara di luar, kok fee-nya mahal gitu kan. Ya udahlah, biar gak mahal gimana caranya? Akhirnya teman-teman waktu itu berpikir ya udah kita buka tiket aja, kita buka umum dan kita sambil belajar. So that's the mindset awalnya gitu ya. Tapi itu pasti sekarang udah nggak gitu kan mindsetnya? Berarti fokusnya akhirnya education di bisnisin gitu ya. Sekarang udah ya udah karena atau ada value driven lain yang sampai sekarang stay gitu Mas. Jadi sebenarnya yang nggak pernah berhenti adalah keinginan untuk terus belajar dari orang-orang yang memang sudah di sana ya, been there. Makanya kita suka banget di bisnis edukasi ini karena selain uang yang kita dapat, kita yang utama itu bisa belajar dari orang-orang besar loh, yang levelnya kayak Pak Dahlan, Menteri, levelnya CEO triliunan gitu kan. Jadi kita seneng nggak ganti model bisnis itu karena di situ. Gitu. Dan kalaupun pengen bisnis lain ya tinggal buat aja kan buat PT murah. Oke, siap. Pertanyaan kedua gitu Mas. Kalau disuruh milih gitu ya, pilih timnya sedikit, mungkin kalau sekarang 20-30 orang, turun jadi mungkin jadi 5, 10, 15 gitu, tapi profitnya naik tinggi banget, atau kayak akan tambah orangnya, tapi profitnya kayak ya mungkin akan turun karena timnya lebih banyak gitu. Sampean lebih yang mana? Lebih suka nambah orang dan profitnya tambah naik. Oke. Karena apa? Karena kalau tambah orang berarti kita memberi manfaat untuk lebih banyak orang. Kita nambah orang nambah satu ini aja, teman-teman nambah satu orang aja, kita manfaatnya nggak cuma ke satu orang. Kalau dia punya keluarga, ada istrinya, anaknya, kalau anak kedua. Jadi kayak pahalanya ngalir terus Mas. Paham. Jadi itu yang kayak nggak apa-apa lah kita bagi-bagi rezeki kan. Jadi tambah orang profit naik ya? Iyalah harus lah. Kalau tambah orang profit nggak naik berarti ya salah saya. Paham. Nggak becus. Siap. Balik lagi ke 3 skill set CEO. Harus jualan, hiring, ngajar orang. Sama ngajar orang. Siap. Oke. Pertanyaan ketiga gitu Mas. Sampai akan stay terus di CEO gitu atau ada keinginan buat jadi CEO in the next? Ya. Sebenarnya kalau CEO itu bisnisnya ada sendiri Mas, CEO-nya. Ada lah namanya dia jago di operation. Nah kalau saya kan berbagi peran nih sama founder nih. Jadi berbagi peran CEO. Jadi kalau dibilang CEO-nya secara peran ya ada dua. Berdua gitu ya. Cuma bedanya beliau eksternal gitu, bikin banyak bisnis yang induknya di sini gitu. Di grup level ya. Betul. Kalau saya di internal fokus. Walaupun saya kadang dimintain tolong juga di luar. Jadi berbagi perannya kayak gitu sih. Jadi peran CEO di level yang berbeda atau di lingkup yang berbeda. Siap. Mungkin itu aja Mas Hugo di sore ini gitu ya. Mungkin sebelum di close aku pengen tolong Mas Hugo kayak kasih pesan ke teman-teman gitu sebelum ini close gitu kayak mungkin satu kalau dia lagi mau start bisnis, orang lagi pengen gitu ya, pengen lagi mau mulai, apa pastinya buat mereka, apakah Mas Hugo kayak dorong segera mulai atau kayak coba pertimbangin lagi gitu. Yang kedua mungkin kalau dia udah mulai bisnis gitu ya mungkin 1-2 tahun tapi bisnisnya dia stuck di sana gitu dan apa pastinya buat mereka supaya dia bisa unlock biar growth-nya lebih cepat gitu. Monggo kedua tipe manusia itu. Pesannya sederhana. Kalau teman-teman nggak siap untuk
stres, menderita, nangis tiap malam ya itu agak lebay, tapi perasaan itu akan selalu muncul ya. Yep. Ketika liburan mikir kerjaan, kita kerjaan mikir liburan, nggak usah jadi pengusaha, udah ya, hidup nyaman aja jadi ASN mungkin kan. Yep. Boleh juga, nggak ada yang salah, nggak ada profesi yang lebih rendah atau lebih tinggi menurut saya. Yep. So siap-siap gitu, cuma ya itu akan worth it banget nanti ketika teman-teman ngerasain hasilnya. Oke. Yang kedua, kalau ada teman-teman yang bisnisnya dia stuck, apa saran sampai? Stuck. Cari teman yang udah beresin masalahmu. Oke. Nyari di atas, jangan nyari di bawah. Karena kalau nyari di bawah pasti akan sama-sama sambat. Oke. Siap. Oke. Paling itu aja. Thank you so much Mas Hugo waktunya di sore ini. See you teman-teman. Bye-bye. Thank you.